wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang menu-menu apa saja yang ada di tab layout yang ada di Microsoft Word. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Suripto, dengan NIM 3124100077. Lalu yang anggota kedua itu ada Wahyu Parudin. Di sini saya mulai saja. Menu yang ada di tab layout itu dari back setup, pertama ada margin. Nah, margin ini berfungsi untuk mengatur batas tepi halaman. Batas tepi atas, batas tepi bawah, batas tepi kanan, batas tepi kiri. Nah, di sini kita bisa memilih yang sudah ada ya. Bisa juga kita custom sesuai keinginan kita. Lalu di menu kedua ada orientation. Orientation ini untuk apa? Orientation ini untuk mengubah orientasi halaman, baik itu portrait maupun landscape. Kalau portrait itu tegak lurus ya. Lalu landscape itu mendatar. Lalu di menu yang ketiga ada size. Nah, size ini berfungsi untuk kita fungsinya agar kita bisa memilih ukuran kertas. Nah, ukurannya ini ada banyak di sini ya. Antaranya ada letter, tablet, legal, ada A3 juga, ada A4, A5, seperti itu. Lalu di menu yang keempat ada kolom. Nah, kolom ini untuk apa? Kolom ini untuk membagi teks menjadi beberapa kolom. Lalu di menu selanjutnya ada menu bricks. Nah, menu bricks ini untuk menyisipkan pemisah halaman, pemisah kolom, atau bagian untuk format berbeda dalam satu dokumen. Menu selanjutnya ada line numbers. Nah, line numbers ini berfungsi untuk memberi nomor pada setiap baris teks. Lalu ada hyphenation. Hyphenation ini berfungsi untuk mengaktifkan pemenggalan kata di akhir baris agar tidak. Hyphenation ini berfungsi untuk mengaktifkan pemenggalan kata di akhir baris agar teks lebih rapi. Nah, selanjutnya menu yang ada di paragraf. Nah, menu yang ada di paragraf ini ada indent left. Nah, indent left ini berfungsi untuk mengatur jarak masuk teks dari margin kiri. Lalu ada indent right. Indent right ini mengatur jarak masuk teks dari margin kanan. Lalu ada spacing. Nah, spacing before ini berfungsi untuk mengatur jarak spasi kosong sebelum paragraf dimulai. Kalau spacing after itu mengatur jarak spasi kosong setelah paragraf berakhir. Nah, mungkin untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Parudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Suripto. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Parudin. Nah, di sini saya akan melanjutkan kepada arrange ya, di menu back layout. Arrange adalah kumpulan perintah untuk mengatur posisi, urutan tumpukan, perataan, pengelompokan dan rotasi objek seperti gambar, text box, tabel, dan yang lainnya. Menu ini biasanya aktif setelah kita memilih satu atau lebih dari objek, misal gambar. Nah, ini menu aktif setelah kita memilih gambar. Kemudian di sini ada sub dari rank. Yang pertama itu position atau posisi. Position adalah cara objek ditempatkan dalam aliran teks atau halaman pada aplikasi pengolahan kata atau Microsoft Word. Menu ini lebih dikenal sebagai wrap text atau text wrapping, pembungkus teks gitu. Position ini menentukan bagaimana teks sekitar objek akan mengalir. Nah, di sini banyak pilihannya ya, tergantung sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Baik, selanjutnya yaitu bring dan send. Di sini ada bring dan send itu, atau mengatur urutan tumpukan. Ketika beberapa objek saling tumpang tindih, kita bisa mengatur mana yang di depan dan mana yang di belakang. Menu ini biasanya muncul bersamaan. Yang pertama ini
bring forward ya, atau bawa di depan. Nah, di sini ada tiga tampilan. Yang pertama bring forward, yaitu memajukan objek satu lapisan ke depan. Kemudian yang kedua bring to front, yaitu memajukan objek ke lapisan paling depan. Kemudian bring in front of text, khusus di Word, objek diletakkan di depan teks. Kemudian di sini ada send backward atau kirim ke belakang. Sini ada send backward, yaitu memundurkan objek satu lapisan ke belakang. Kemudian send to back, yaitu memundurkan objek ke lapisan paling belakang. Kemudian send behind text, yaitu khusus di Word, yaitu diletakkan di belakang teks, sama seperti behind text pada web text. Oke, lanjut ke selection font atau panel pilihan. Nah, di sini bisa dilihat ya, panel pilihan. Selection panel ini adalah jendela samping yang menampilkan daftar semua objek pada halaman slide atau slide beserta urutan tumpukannya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini selection font ini digunakan pada saat halaman penuh dengan objek nih ya, atau bertumpukan gitu, dan sudah dipilih dengan kursor, maka di sini kita bisa menggunakan menu hide. Kita bisa mengetahui, nah sini muncul kan, dimana letak gambar yang ada di sini gitu. Kemudian di sini align ya, atau perataan. Align digunakan untuk meratakan beberapa objek sekaligus. Menu ini aktif hanya jika Anda memilih minimal 2 objek. Di sini banyak pilihannya ya. Di sini banyak pilihannya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian dilanjut ke grup. Ini grup pengelompokan ya. Grup menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Ini menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan gitu. Nanti tersebut akan dipindahkan dan diubah ukuran, di rotate atau di format bersama-sama tanpa mengubah posisi relatifnya gitu. Ini menu grup ini digunakan setelah kita selesai mengatur posisi beberapa objek yang membentuk satu kesatuan atau logo, diagram, atau ilustrasi. Syaratnya yaitu minimal 2 objek dipilih. Nah, yang terakhir yaitu rotate ya. Rotate atau putar. Rotate ini digunakan untuk memutar atau membalik suatu objek berdasarkan gambar dari yang kita pilih. Misal ini ada pilihannya, beberapa pilihan. Yang pertama rotate dari 90 derajat, yaitu memutar objek 90 derajat searah dengan jarum jam. Kemudian rotate left 90 derajat, yaitu memutar objek 90 derajat berlawanan jarum jam. Kemudian flip vertikal, yaitu membalik objek secara vertikal atas menjadi bawah. Dan flip horizontal, yaitu membalik objek secara horizontal kiri menjadi kanan. Dan mode option ini membuka jendela untuk memasukkan sudut putar secara manual atau secara yang kita inginkan. Kemudian ini bisa kita putar-putar ya, sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, dari menu layout dimulai dari margin sampai dengan rotate ini
Dengan memenuhi atau memahami menu-menu ini, kita dapat mengatur tata letak dokumen atau slide secara profesional. Jika ada menu yang tidak bisa diklik, pastikan kita sudah memilih objek yang tepat dan tidak dalam mode baca atau master slide. Mungkin sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.